PSSI resmi duetkan Sinteyong dan Dennis Wise susun timnas U17. Dampingi Bima Sakti legenda Chelsea segera ke Jakarta. Iver Jenner dijajal latihan bareng tim senior FC Utrecht. Striker jangkung Garuda Select debut di Liga 1 langsung cetak gol. Timnas Indonesia U17 dapat dukungan dari Presiden AFC. PSSI resmi menggait bantuan legenda Chelsea Dennis Wise untuk membantu pelatih Bima Sakti menyeleksi pemain untuk Timnas Indonesia U17 guna menghadapi Piala Dunia U17 2023. Ia akan berduet dengan Sinteyong. Sinteyong dan Dennis Wise bertugas untuk membantu menyeleksi pemain. Keduanya akan menjadi tumpuan timnas untuk mendapatkan bibit-bibit pemain untuk berlaga di Piala Dunia U17 Indonesia. Ya, di samping itu, meski memiliki waktu yang mepet, Sinteyong dan juga Dennis Wise diharapkan bisa bekerja sama untuk memilih pemain-pemain yang tepat. Dengan peran baru yang diberikan kepada Sinteyong dan juga Dennis Wise, maka diharapkan skuad timnas U17 di Piala Dunia nanti bisa bersaing dengan kontestan lain. Sinteyong dan juga Dennis Wise hanya memiliki waktu sampai September untuk melakukan seleksi pemain di Piala Dunia U17 tersebut. Artinya hanya ada 2-3 bulan saja bagi Sinteyong dan juga duet barunya untuk membantu Bima Sakti yang ditugasi menjadi pelatih timnas U17. Sebagai langkah-langkahnya, Sinteyong dan juga ex-Chelsea tersebut akan melakukan tur keliling 9-10 kota di Indonesia untuk mencari dan juga melakukan seleksi pemain. Seleksi besar sampai September awal, kata Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan soal proses seleksi dan juga peran ex-Chelsea tersebut. Selanjutnya, para pemain hasil pilihan dan juga seleksi Sinteyong dan juga Dennis Wise tersebut akan melakukan pelatihan dan juga uji coba di Eropa selama 1-2 bulan berikutnya. Sosok ex-pemain Chelsea Dennis Wise menjadi perhatian setelah didabuk membantu Bima Sakti untuk merancang skuad timnas Indonesia U17. Ia dilaporkan akan segera ke Jakarta. Dan hal itu diketahui lewat informasi yang di-share oleh @program Garuda Select dalam unggahan terbaru Senin 3 Juli 2023. Proses seleksi bakal dipantau langsung oleh Dennis Wise didampingi oleh Head of Talent Scouting Wesley Awad. Keduanya bakal memilih pemain yang layak diboyong ke Inggris. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga membocorkan bila Dennis Wise menjadi salah satu sosok yang akan mendampingi Bima Sakti. Dengan demikian, Dennis Wise memiliki 2 agenda penting di Indonesia. Pria asal Inggris itu akan membantu Bima Sakti sekaligus melakukan seleksi untuk Garuda Select Enam. Iver Jenner sudah berlatih bersama klubnya FC Utrecht usai melakoni laga FIFA Matchday Juni 2023 dan ternyata ia berlatih bersama tim senior. Dan hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Instagram klub @fc_Utrecht. Ia tak sendirian, melainkan ada 3 pemain muda yang ikut disertakan. Mereka diantaranya adalah Eze van de Haar, Christopher Mamengi, dan juga Kevin Kedela. Sebelumnya, Iver Jenner memang bermain bersama Young Utrecht sebelum melakoni debut bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Dan kini ia akan dijajal untuk menunjukkan performanya oleh pelatih tim senior FC Utrecht. Ya, apakah nantinya Iver Jenner akan berhasil membuat pelatih FC Utrecht terpesona? Kita tunggu saja. Pemain timnas Indonesia Ravel Strijk terciduk latihan bareng dengan tim senior ADO Den Haag. Striker 20 tahun ini berlatih bersama skuad utama ADO Den Haag. Hal ini terkuak dalam sebuah unggahan akun Instagram resmi klub @ADO Den Haag. Dalam unggahan tersebut, tampak Ravel Strijk bersama para pemain senior tengah mendengarkan instruksi pelatih di latihan tersebut. Striker timnas Indonesia ini tampak gembira saat menjalani latihan tersebut. Beberapa kali, ia tersenyum meskipun gagal menjebol gawang kiper saat latihan. Ya, sebelum melakoni debut bersama timnas Indonesia, Ravel Strijk bermain di ADO Den Haag U21. Namun seiring berjalannya waktu, ia dijajal untuk mengisi tim senior klub Belanda tersebut. Striker jangkung jebolan Garuda Select tampil gacor saat melakoni debutnya bersama Bayangkara Presisi Indonesia di Liga 1 2023-2024. Ia adalah Muhammad Ragil. Striker berusia 18 tahun tersebut dimainkan saat Bayangkara FC 2 lawan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang, Senin 3 Juli 2023 malam. Tampil sebagai debutan, Muhammad Ragil tampil penuh dengan semangat. Lewat kaki kanannya, ia mencetak gol untuk Bayangkara Presisi pada menit ke-26. Sayangnya, Muhammad Ragil dan kawan-kawan dibuat takluk oleh tuan rumah yang berhasil mencetak 3 gol balasan di babak kedua. Persija Jakarta versus PSM imbang.
Ya, tampil di hadapan puluhan ribu Jakmania Macan Kemayoran tertinggal 1-0 pada menit ke-12 via gol Kenzo Nambu. Persija baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua setelah tembakan Rio Matsumura masuk ke dalam gawang. Skor 1-1 kemudian bertahan hingga laga usai, yang membuat kedua tim berbagi 1 poin pada pekan pertama BRI Liga 1 2023-2024. PSIS bungkam Bayangkara FC. Ya, PSIS Semarang membuka kampanye mereka di BRI Liga 1 2023-2024 dengan kemenangan dramatis 3-1 atas tamunya Bayangkara FC dalam laga pekan pertama di Stadion Jatidiri Semarang Senin 3 Juli 2023 malam. Dan dengan kemenangan ini PSIS kini mantap memuncaki klasemen Liga 1 dengan raihan 3 poin. Jepang menjadi 2 dari 4 konfederasi AFC yang lolos ke Piala Dunia U17 2023. 3 tim Asia lain diisi oleh Korea Selatan, Uzbekistan, dan juga Iran. Juara Piala Asia U17 2023 di Thailand membuat motivasi Jepang makin berlipat jelang Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Piala Dunia U17 di Indonesia nanti akan jadi yang ketiga bagi Moriyama setelah 2019 dan juga 2017. Pada tahun ini Moriyama bertekad untuk mencetak sejarah di Indonesia. Ini akan menjadi ketiga kalinya saya memimpin Jepang ke Piala Dunia. Sebelumnya kami hanya berhasil finish di 16 besar. Tahun ini saya ingin mereka mencapai semifinal dan juga mungkin menjadi tim Asia pertama yang memenangkan gelar, ujar Moriyama, sumber situs AFC. Calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yakni Vietnam memiliki anggaran khusus untuk tampil Piala Dunia 2026. Ya, pelatih timnas Vietnam Philippe Thuse mengungkapkan kepada Reuters bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam memiliki anggaran besar dan juga memenuhi semua persyaratan untuk lolos ke Piala Dunia. VFF membuat anggaran khusus ketika FIFA untuk meningkat sejumlah tim yang berpartisipasi di Piala Dunia dari 32 menjadi 48, kata Philippe Thuse. Ya, VFF memiliki target untuk Vietnam dapat mengikuti Piala Dunia 2026 atau 2030 saat jumlah tim peserta menjadi 48 tim. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mendapatkan luka pada kakinya. Diduga luka tersebut didapat eks Persebaya Surabaya itu saat menjalani sesi latihan. Selain itu, jika dilihat dari aktivitas Instagram KMSK Denze, juga tidak terlihat ada laga uji coba baru-baru ini, sehingga kemungkinan luka Marcelino didapat saat latihan. Ya, kabar itu sendiri diketahui dalam unggahan Marcelino via Twitter pribadinya pada Selasa 4 Juli 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Terlihat 2 goresan panjang. Namun Marcelino menanggapi luka itu dengan santai. Dia bahkan masih bisa bercanda dengan menyebut luka itu sebagai kerasnya dunia. Timnas Indonesia U17 akan ditemani 4 negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan juga Uzbekistan. Ya, negara Asia yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023 mendapatkan dukungan penuh dari Sheikh Salman selaku Presiden AFC. Ia menyebut kalau mereka akan bersinar di Piala Dunia U17 2023 termasuk timnas Indonesia. Kami juga harus mengapresiasi Korea atas determinasi atas penampilannya di laga final. Begitu juga dengan Iran, Uzbekistan, dan tuan rumah Indonesia. Saya yakin mereka akan bersinar di pentas dunia pada ajang di akhir tahun ini, pungkas Sheikh Salman. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.